Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan fokus ke bab 19 dari materi yang kita punya. Topiknya ini penting banget. Gimana caranya membangun aliran rujukan atau referral ya yang konsisten. Iya, ini krusial sekali. Misi kita kali ini bukan cuma soal tekniknya gimana, tapi lebih ke membongkar cara berpikir seorang superkonektor. Gimana sih mereka bisa bikin jaringannya itu secara alami, bahkan mungkin antusias ya, merekomendasikan mereka. Tanpa perlu kita kayak nodong terus-terusan. Betul, tanpa harus diminta secara eksplisit terus-menerus. Nah, ini yang menarik buat saya. Sumber ini bilang, superkonektor sejati itu nggak ngejar-ngejar rujukan. Malah sebaliknya, mereka kayak melatih komunitasnya gitu. Jadi, rujukan itu datang sebagai hasil alami aja dari hubungan yang kuat. Hasil sampingan yang positif dari hubungan yang memang sudah terjalin baik. Penasaran sih, gimana caranya? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke. Jadi intinya tuh bukan soal taktik yang agresif gitu ya, bukan minta-minta rujukan. Sumber ini kayaknya menggeser fokus kita nih. Tepat sekali. Fokusnya bergeser. Dari yang tadinya mikir, gimana ya caranya saya dapat rujukan hari ini, jadi lebih ke gimana saya bisa memberdayakan komunitas saya, biar mereka tuh tahu persis kapan dan gimana cara yang pas buat merujuk saya. Ya, biar rujukannya berkualitas juga, nggak asal. Dan proses ini kayaknya butuh kesabaran ya, mesti disengaja gitu, bangun fondasinya dulu baru rujukannya datang, bukan sulap. Betul. Ini bukan sulap, tapi strategi jangka panjang. Dan bagian penting dari strategi itu, seperti yang dijelaskan di bab ini, ya soal edukasi. Edukasi ya? Iya, bukan cuma kasih tahu kita kerja apa, tapi melatih mereka mengenali peluang yang tepat untuk kita. Nah, disinilah konsep trigger events atau trigger phrases, frasa pemicu jadi penting banget. Oh, frasa pemicu, maksudnya gimana tuh? Ya, itu bisa berupa kata kunci spesifik, atau situasi tertentu, atau mungkin kebutuhan yang diungkapkan orang lain pas lagi ngobrol. Idealnya, saat orang di jaringan kita dengar itu, mereka langsung, kepikiran, wah ini pas banget buat Anda, gitu. Ah, oke. Jadi kayak sinyal gitu ya? Persis, sinyal yang memicu ingatan. Ada contoh bagus nih dari Derek Coburn di buku ini. Dia nggak pasif nunggu, dia proaktif tapi caranya unik. Gimana tuh caranya? Dia nyempetin waktu buat ngobrol sama klien-klien terbaiknya, sama koneksi kuncinya. Bukan rapat formal yang panjang, tapi wawancara singkat aja, sekitar 15 menitan. 15 menit cukup singkat ya? Oh, fokus ke mereka dulu ya? Iya, pertanyaan kuncinya simple tapi dalam. Apa sih tantangan atau peluang terbesar yang lagi Anda fokusin sekarang? Wah, itu pertanyaan yang bagus. Benar-benar fokus kebutuhan mereka. Nah, di sini nih cerdasnya. Tujuannya bukan formalitas, tapi biar dapat pemahaman yang mendalam. Bukan cuma tahu misalnya, oh dia punya perusahaan IT. Tapi lebih detail lagi ya? Betul. Coburn pengen tahu, siapa sih target pasar ideal mereka? Terus ukuran perusahaan yang jadi fokus mereka tuh berapa? Kenapa detail itu penting banget? Nah, karena seperti yang ditekankan sumber ini kan, rujukan yang nggak pas sasaran, itu bukan cuma buang waktu. Bisa merusak hubungan malah ya? Iya, bayangin aja kita rekomendasiin perusahaan kecil, katakanlah 25 karyawan, ke penyedia IT yang target minimumnya 100 karyawan. Kan nggak nyambung, nggak bantu siapa-siapa. Betul, itu jadi rujukan sampah namanya. Pemahaman detail ini penting buat mencegah itu. Nah, ini nih bagian yang menurut saya paling cerdik dari pendekatan Coburn. Dengan fokus bantu jaringannya nemuin trigger phrase mereka sendiri. Jadi dia bantu orang lain dulu ya? Iya, secara nggak langsung, dia jadi punya kesempatan emas buat nge-share trigger phrase punya dia sendiri. Jadi terasa alami banget kan? Nggak ada kesan transaksional. Kamu bantu saya dong, nanti saya bantu kamu. Iya. Jadi bukan barter langsung gitu ya. Lebih kayak proses edukasi dua arah yang organik. Betul. Saat kita tulus bantu orang lain, memperjelas siapa sih klien ideal mereka, gimana cara orang lain bisa ngerujuk mereka, kita sebenarnya lagi ngasih kursus kilat soal cara kerja rujukan yang efektif. Oh, jadi mereka belajar juga ya dari proses itu? Iya, mereka jadi belajar ngenalin pola, jadi lebih peka sama kata kunci, paham pentingnya kecocokan. Secara nggak langsung, kita kayak ngelatih mereka jadi perujuk yang lebih baik secara umum.
termasuk buat kita nanti kalau ada kesempatan yang pas. Jadi kayak ngebangun otot rujukan di jaringan kita gitu ya. Bisa dibilang begitu. Nah, selain edukasi satu-satu kayak gini, strategi lain yang disorot di sumber ini adalah soal menciptakan lingkungan yang tepat. Lingkungannya. Maksudnya? Lingkungan yang minim gesekan, frictionless gitu. Tempat di mana rujukan bisa terjadi gitu aja sebagai bagian alami dari interaksi. Contohnya kayak acara apresiasi pelanggan yang diadain Coburn, misalnya acara cicip anggur. Wine tasting gitu ya? Iya, ini ngingetin sama konsep acara terkurasi lainnya yang mungkin pernah Anda dengar juga, kayak makan malamnya John Levy atau Mastermind Talks Jason Gaynard yang juga disebut di buku. Seringkali acara kayak gini fondasinya ya rujukan itu sendiri. Tamu ngundang tamu lain yang mereka rasa cocok. Menarik. Kenapa ya lingkungan kayak gitu subur banget buat rujukan? Apa kuncinya? Nah, itu dia. Penting buat kita paham kenapa ini efektif. Sebagai tuan rumah atau fasilitator, kita nggak cuma ngumpulin orang asal-asalan. Tapi dikurasi ya? Iya, kita sengaja mengkurasi pertemuan itu. Bawa orang-orang yang tepat, yang kemungkinan besar punya nilai atau minat yang nyambung. Ini otomatis memicu percakapan yang lebih dalam, lebih otentik. Masuk akal sih. Coba Anda bayangin deh, diundang ke acara bagus sama temen yang Anda percaya. Reaksi pertama kan mungkin hanya, wah acara apa nih? Siapa yang bikin? Kok kamu bisa kenal? Iya, pasti nanya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tuh kayak umpan yang pas banget buat anchor kita, klien atau kolega yang udah ngerasain nilai kita buat cerita positif tentang kita. Oh, jadi mereka yang cerita, bukan kita yang promo. Betul, mereka bisa kasih testimoni, kasih konteks yang kaya, dan itu nggak terasa kayak jualan murahan sama sekali. Validasi dari pihak ketiga ya. Dan kerangka kerja Coburn yang dirangkum Sumber ini benar-benar nyederhanain prosesnya. Pertama, ciptakan lingkungan yang pas. Kedua, undang orang yang tepat. Kurasi itu kunci. Oke. Ketiga, saring dengan permintaan yang jelas, biar ekspektasinya sama. Keempat, posisikan diri sebagai fasilitator, bukan penjual. Ini bangun kredibilitas. Jangan kelihatan ngebet jualan ya. Nah, itu dia. Kelima, yang penting banget, biarkan orang lain yang ngomongin hasil kerja kita. Dan keenam, ciptakan momen, biar kita bisa ditarik masuk ke percakapan hangat yang udah dibangun orang lain. Ini sering jadi pintu masuk rujukan paling bagus. Gimana, kedengarannya masuk akal nggak buat Anda? Sangat masuk akal. Ini strategi memanfaatkan kekuatan validasi pihak ketiga tadi. Dan yang menarik, Coburn sendiri bilang, menurut buku ini ya, tujuan utama acara itu bukan semata-mata nyari klien baru loh. Oh ya? Terus apa dong? Fokus utamanya justru memperdalam hubungan yang udah ada. Jadi, meskipun satu acara mungkin nggak menghasilkan bisnis baru sama sekali, dia tetap nganggap itu investasi waktu dan sumber daya yang berharga. Kenapa? Karena itu memperkuat koneksi terbaiknya. Ini mainnya jangka panjang. Jadi investasinya ke hubungan ya, bukan cuma transaksi. Tepat. Dan ketika kita terus-terusan nambah nilai kayak gini, plus kasih panduan soal trigger phrase tadi, hukum timbal balik atau reciprocity itu bakal jalan sendiri. Orang kan secara alami pengen balas kebaikan. Ini juga nyambung ke konsep anchor effect yang dibahas di bab sebelumnya di materi Anda ya, soal gimana pujian atau rekomendasi dari pihak ketiga yang kredibel, anchor kita punya bobot jauh lebih besar daripada kita ngomong sendiri. Iya, betul sekali. Itu kayak stempel validasi independen yang susah ditandingi. Kepercayaan jadi lebih cepat terbangun. Nah, ngomongin ini, ada contoh menarik lagi dari Parag Marate di tim football San Francisco 49ers. Dia nambahin perspektif lagi nih. Oh ya? Gimana tuh? Poin penting yang dia angkat, nggak cukup cuma kita sendiri yang jadi konektor hebat. Super konektor sejati itu juga mikirin bagaimana caranya mempekerjakan dan melatih lebih banyak konektor di dalam tim atau organisasinya. Wah, ini levelnya udah organisasi ya. Menarik. Jadi ini bukan lagi soal usaha pahlawan tunggal gitu, tapi lebih ke membangun budaya konektivitas di seluruh tim. Persis. Ketika mentalitas saling menghubungkan dan ngasih nilai ini udah jadi budaya, udah meresap ke semua orang di organisasi, dampaknya itu jadi eksponensial. Jadi lebih besar gitu ya dampaknya. Jauh lebih besar. Jumlah ask atau permintaan yang cerdas dan rujukan berkualitas bakal naik drastis. Dan itu nguntungin semua orang. Kekuatan jaringan jadi aset kolektif, bukan cuma milik 1-2 orang. Ini melipat gandakan peluang secara keseluruhan. Ngomongin soal ask atau permintaan, Sumber ini juga nekenin pentingnya konsistensi. Konsistensi dalam meminta ya? Iya, super konektor yang efektif itu permintaannya cenderung sederhana, jelas, dan diulang-ulang. Kenapa?
biar gampang diingat dan gampang ditindaklanjuti sama jaringannya. Ah, iya bener juga. Kalau permintaannya ribet atau ganti-ganti terus, orang jadi bingung ya mau bantu gimana. Betul. Contohnya dari YEC Young Entrepreneur Council, organisasi di balik buku ini. Pas banget. Ask mereka tuh jelas banget. Gimana bunyinya? Simple. Kalau Anda kenal pengusaha muda fenomenal yang menurut Anda perlu kami kenal untuk YEC, kasih tahu kami. Udah gitu aja. Wah, spesifik banget ya. Targetnya jelas, pengusaha muda fenomenal, tujuannya jelas, untuk YEC, dan tindakannya juga jelas. Kasih tahu kami. Iya, jaringan mereka jadi tahu persis siapa yang harus dicari dan apa yang harus dilakuin. Kesederhanaan dan fokus ini kuncinya. Setuju. Selain soal ask yang jelas, ada aspek lain nih yang disentuh sumber ini. Soal mengkomunikasikan sistem nilai dan kepercayaan kita. Nilai dan kepercayaan. Maksudnya gimana? Ini bukan cuma soal apa yang kita kerjain, tapi juga kenapa dan gimana kita ngerjainnya. Waktu nilai-nilai kita itu sejalan sama tindakan kita, dan kita konsisten, ini bisa jadi kayak magnet. Oh, jadi orang tertarik karena nilai-nilai kita juga ya? Bisa jadi. Orang-orang yang sejalan atau kagum sama pendekatan kita bakal tertarik. Contohnya si John Ruhlin ahli gifting itu. Keahlian dia ngasih hadiah yang personal dan bermakna itu kan konsisten banget. Dan dampaknya luar biasa. Sampai rujukannya datang sendiri ya? Iya, karena orang terkesan terus mereka cerita ke orang lain. Pengalaman positif itu kan nular. Dan dia nggak berhenti di situ kan? Buku ini pakai analogi mengipasi api. Maksudnya? Maksudnya, Ruhlin itu secara aktif investasi lagi sebagian pendapatannya buat terus ngerawat hubungan lewat hadiah-hadiah itu. Kayak nyiram tanaman gitu. Terus-terusan ngasih nutrisi ke jaringannya. Yang pada gilirannya bikin mesin rujukannya makin kuat dan muternya makin kenceng ya. Jadi siklus yang memperkuat dirinya sendiri. Nah itu dia, siklus positif. Menarik. Bahkan dalam situasi yang kayaknya kurang ideal pun, superkonektor bisa nemu cara ya. Ada cerita soal Jim Pierce itu kan. Oh iya, yang di acara Chamber of Commerce lokal itu ya. Dia ngerasa lingkungannya terlalu jualan. Semua orang cuma pengen jual produknya sendiri. Bikin gak nyaman kan? Ya, itu situasi yang umum ditemui banyak orang kayaknya. Terus apa yang dia lakuin? Bukannya kabur atau ngeluh aja kan? Justru itu, dia malah ngelakuin sesuatu yang cerdik. Dia amati dulu, siapa sih penjual paling jago di situ? Dia amati dulu ya? Iya, terus dia deketin orang itu, dan intinya bilang gini, Anda jago banget ya jualan. Gimana kalau keahlian jualan Anda itu Anda pakai buat saya? Bantu rujuk pelanggan ke saya. Wah, jadi dia nggak coba ngobrol acaranya, tapi ngebajak dinamika yang ada buat kepentingannya ya? Pakai aturannya sendiri di lingkungan itu. Persis, dia ubah potensi frustrasi jadi peluang unik. Ini nunjukin fleksibilitas sama kemampuan adaptasi seorang superkonektor. Keren sih. Keren banget. Adaptif. Luar biasa ya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari semua pembahasan kita ini, kelihatan jelas banget ya, membangun rujukan yang konsisten itu, ya bukan soal trik atau maksa-maksa gitu. Sama sekali bukan. Itu lebih kayak hasil akhir ya. Konsekuensi alami dari serangkaian tindakan yang kita lakuin secara konsisten. Tindakan apa aja tuh misalnya? Ya, kayak mendidik komunitas kita tentang nilai yang kita bawa. Terus gimana mereka bisa saling bantu. Secara proaktif juga nyiptain lingkungan di mana koneksi yang otentik bisa tumbuh. Terus-terusan ngasih nilai tanpa ngarep balasan cepat. Dan yang paling dasar? Dan yang paling fundamental, ya bangun lapisan kepercayaan yang tebal. Lewat integritas, lewat tindakan nyata dari waktu ke waktu. Rujukan yang berkualitas itu buah dari hubungan yang berkualitas. Simpelnya gitu. Bener banget. Nah, saat kita mau nutup diskusi mendalam kita kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda para pendengar, buat direnungin, berdasarkan semua yang kita bahas dari bab 19 ini. Oke, pertanyaan apa nih? Coba deh identifikasiin satu aja trigger phrase kunci. Satu ungkapan spesifik, atau situasi, atau masalah yang Anda pengen orang di jaringan Anda tuh langsung ingat sama Anda atau bisnis Anda pas mereka denger itu. Satu pemicu kunci ya. Iya, coba bayangkan satu aja dulu. Udah kebayang? Nah, tantangan berikutnya, gimana caranya Anda bisa secara alami dan otentik ngomongin pemicu ini ke jaringan Anda? Caranya gimana tuh? Ya, mungkin kayak yang dicontohin Kobren tadi. Justru dengan cara bantu mereka dulu nemuin dan definisiin trigger phrase mereka sendiri. Mulanya dari memberi, bukan meminta. Gimana menurut Anda? Itu pemikiran yang menarik untuk dicoba. Mulai dari memberi nilai. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga ada gagasan yang bisa langsung Anda terapkan ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.